Masa bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Revi. Bro Yuda. Kita akan bahas apa? Intro dulu. Konten kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia nih bro. Tentang apa bro sekarang bro? Tentang teks fabel muncul di kelas 7 ya bro ya. Iya. Kelas 7 semester 1 ya kalau saya. Nah, sudah lama nih bro nggak bahas tentang konten pembelajaran nih. Iya udah. Ya. Ada berapa bulan bro? Ada berapa bulan kita sibuk ya bro ya. Sibuk sih. Nah, apa sih teks fabel? Apa sih yang ada di pikiran adik-adik atau teman-teman ketika bicara tentang teks fabel? Bro Yuda aja dulu deh. Nah, biasanya tuh Apa yang ada tuh? di pikiran tuh yang ada gambaran tuh tentang binatang bro. Binatangnya ke saya bro. Ya, kalau kita bicara teks fabel pasti identik dengan binatang atau hewan gitu ya. Nah, binatang yang seperti apa sih bro kalau di dalam teks fabel itu? Ini yang karakteristiknya. Ya guys ya, Bunda Ella menyamangitmu. Menyangaman. Trik Tuh karakteristik itu seperti manusia bro seperti ya. manusia. Bisa melakukan Ya. kegiatan seperti manusia Apa juga, sih bro. karakteristik seperti manusia? Contohnya mungkin bisa bicara, bernyanyi juga mungkin. bisa bernyanyi, bisa menangis gitu ya. Jadi beberapa sifat-sifat manusia yang ada di dalam hewan gitu ya. Dan dalam teks fabel ini memang tergolong ke dalam unsur teks cerita yang memang menggunakan fantasi pastinya. Nah, pasti bingung membedakan antara teks cerita fantasi dengan teks fabel. Perbedaannya apa bro? Kalau teks cerita fantasi biasanya memang ada juga yang hewannya bisa memiliki karakter seperti manusia dalam teks cerita fantasi. Cuma di dalamnya tokohnya campuran bro Yuda. gitu. Bisa jadi di dalamnya itu ada manusianya juga. Atau kalau ciri dari cerita fantasi itu bisa menembus batas ruang dan waktu. Gitu. Dalam fabel setting atau latarnya lebih sedikit dibandingkan cerita fantasi gitu ya. Nah, itu tadi perbedaan antara cerita fantasi dengan teks fabel. Jadi, secara pengertian teks fabel itu apa sih Bro Yuda? Ayo dong bro, kita jelaskan bro. Kita jelaskan ya. di konten hari ini bro. Kita ambil kata kuncinya aja dulu. Kata kuncinya tadi adalah salah satunya binatang. Yang kedua karakter manusia. Yang ketiga memiliki pesan moral. Jadi teks fabel itu adalah teks yang menceritakan suatu hewan yang memiliki karakter seperti manusia yang di dalamnya terkandung pesan moral. Nah, itu adalah teks fabel. Jadi kalau misalnya ditanya teks fabel itu apa, pasti kita sebutkan 3 kata kunci aja tadi. Binatang, karakteristik manusia dan ada mengandung pesan moral. Itu ya. Nah, kenapa sih harus hewan? Apakah manusia digambarkan seperti hewan atau seperti apa? Atau bukan fabel bro? Iya kan? Atau hewan kenapa harus diwakili oleh hewan kan gitu ya? Kenapa tuh? Nah, si penulis ingin mencari tokoh yang unik. Kalau hewan lebih gampang masuk ke dalam anak-anak ketika mengingat untuk membacanya gitu kan, lebih menarik gitu loh. Lebih untuk menarik perhatian Betul, untuk menarik perhatian si pembaca. Nah, kenapa dipilihnya adalah hewan? Ya itu tadi salah satunya adalah agar menarik minat pembaca. Biasanya dengan karakter-karakter yang unik ini anak-anak lebih tertarik, bro. Unik itu berarti memiliki ciri khas. Memiliki ciri khas. Dan identiknya biasanya hewan yang ada dalam teks fabel itu mewakili sifatnya. Misal, kancil digambarkan cerdik, bro. Cerdik. Monyet, bro. Hah? Monyet apa berarti, bro? Maksudnya apa ya? Misalnya monyet atau kera ya. Kera itu digambarkan dengan liciknya ada. Buaya biasanya, bro. Buaya itu biasanya suara buaya seperti apa? Buaya darat, bro. Biasanya coba suara buaya seperti apa, bro? Belum pernah dengar, bro. Wah, nggak pernah ya? Coba, bro. Jalan yuk. Ini buaya darat kan? Itu adalah buaya ya. Nah, kalau kita gambarkan lagi misalnya hewan beruang, biasanya digambarkan saya bro. Rakus. Bisa jadi seperti itu. Yang mudah kelaparan. Jadi banyak kalau kita melihat karakter hewan itu bisa dilihat juga. Semut biasanya digambarkan dengan gotong royong gitu ya bro ya. Karena makanannya bro ya. Betul, karena sifat kelompoknya itu. Nah, jadi dalam menggambarkan suatu karakter hewan pun tidak serta-merta langsung digambarkan seenaknya, tidak ya, tapi dilihat dari karakteristik hewannya. Harimau yang buas seperti itu kan gitu ya.
Nah, itu tadi adalah pengertian dan ciri dari teks cerita fabel. Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa sambil membaca. Kalau kita lihat di salah satu TV di rumah ada yang menggambarkan cerita fabel pada zaman dahulu. Itu adalah cerita fabel. Itu bukan hanya dibaca saja, ternyata bisa difilmkan juga ya gitu. Lebih ya. menarik bro mungkin. Lebih menarik gitu ya. Tapi ya kembali lagi kita sebagai guru bahasa Indonesia menekankan budaya literasi Membaca juga tetap diutamakan bro gitu. Jadi agar anak-anak ini senang membaca tetap gitu, karena Indonesia ini termasuknya kurang minat baca aja bro. Gitu. Nah tadi kita sudah bahas apa? Pengertian, ciri ya. Kemudian kalau kita bicara teks pasti akan berkaitan dengan struktur. Jadi seperti tubuhnya mungkin bro. Seperti tubuh. Yang membedakan teks satu dengan yang lain adalah strukturnya. Apa aja bro struktur Dalam teks fabel biasanya strukturnya yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi. Apa tuh orientasi? Orientasi. Kita sudah bahas di beberapa teks yang ada orientasinya nih bro. Banyak ya bro yang ada orientasi bro. Betul, ada. Kalau teks yang berkaitan dengan cerita biasanya diawali dengan orientasi. Orientasi itu sifatnya adalah pengenalan. Ada latar mungkin ya. Ada latar, pengenalan waktu, pengenalan tokoh, ya kan di situ. Nah kalau kita lihat misalnya dalam sebuah teks digambarkan pada suatu hari, itu sudah mengenalkan waktu ya. Pada suatu hari tinggallah sekelompok, itu udah mulai mengenalkan tokohnya mungkin. Betul, sekelompok beruang. Ya, itu sekelompok beruang itu sudah menggambarkan tokohnya. Kemudian karakternya bisa digambarkan juga. Beruang yang tamak, itu sudah bisa digambarkan dalam struktur orientasi. Di bagian orientasi. Jadi orientasi itu pengenalan latar, waktu, mungkin setting juga ya bro ya. Sama dengan orientasi sekolah yang kita sering bahas ya. Dimana kita mengenalkan lingkungan. Nah, sama juga di dalam teks bentuknya adalah pengenalan. Tadi apa saja pengenalan tokoh, latar waktu, bisa jadi setting, karakter atau waktu. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua adanya komplikasi. Komplikasi kayak penyakit sih bro? Bukan bro, komplikasi di sini bukan komplikasi penyakit bro. Apa tuh lebih kepada puncak permasalahan. Jadi komplikasi itu adalah puncak dari permasalahan yang dihadirkan oleh siapa? Oleh tokoh pastinya. Jadi di dalam komplikasi ini mulai timbul sebuah permasalahan. Jadi setelah ada pengenalan itu, ya bro, biasa kan berlanjut kepada komplikasi. Karena adanya interaksi kan bro, ada cerita dari tokoh bro ya. Pinter ya. Kadang-kadang bro. Nah itu adalah komplikasi. Nah jawaban dari komplikasi itu adalah resolusi. Jadi habis ada masalah, puncak masalah itu ada penyelesaian pastinya. Pasti ada penyelesaian bro. Betul. Itu ada masalah itu harus diselesaikan ya bro. Diselesaikan, jangan dihindari ya bro ya. Nah di situ adalah penyelesaian ini adalah resolusi. Namanya resolusi ini bukan kamera bro, sekian megapiksel bukan ya. Resolusi di sini lebih kepada penyelesaian masalah, diambil dari kata solusi. Nah kita ada kenalan dulu bro. Benar. Ya kan. Terus karena ada interaksi, ada komplikasi, ada masalah ya bro pasti ya bro ya. Nah, seperti kita juga bro ya. Enggak bro. Ya. Terus ya. baru ada resolusi. Sebuah permasalahan pasti akan ada penyelesaian. Kalau dalam kehidupan, di dalam teks pun sama aja bro. Sebuah permasalahan pasti akan diselesaikan di dalam resolusi. Supaya tidak gantung ya bro. Betul. Siapa yang menyelesaikannya? Bisa jadi tokohnya. Kan gitu ya. Pasti tokohnya sih, bukan bisa jadi ya. Pasti tokohnya yang menyelesaikan kan gitu. Nah, itu adalah resolusi. Nanti kita integrasikan dalam sebuah cerita ya, bro. Nah, kalau kita lihat sekarang koda. Koda itu apa? Apa tuh? Koda. Saya baru tahu nih, bro. Apa tuh, bro? Koda, bro. Koda lumping. Koda tuh bisa ada dan bisa tidak mungkin, bro. Atau koda itu opsional memang. Opsional, kan? Bisa ada atau tidak. Bisa jadi koda ini sudah disampaikan di dalam resolusi. Tapi biasanya koda ini memang lazimnya muncul karena di sini biasanya di dalam koda ini menggambarkan di mana si tokoh adanya perubahan karakter, misalnya dari baik dari misalnya tadinya dia buas menjadi baik. Ada perubahan karakter tokohnya. Ada koda ya. Itu adalah koda. Nah bisa juga dalam koda itu adalah penyampaian pesan moral yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Itu dalam koda juga. Jadi dia jahat, amanat ya biasanya ada jahat segala macam. Akhirnya sadar mungkin bro, jadi lebih baik. Ya, itu amanat. Di situ pun ada amanatnya bro. Betul. Nah,
Kalau kita integrasikan dalam sebuah teks, coba kita ambil salah satu teks cerita fabel. Kita ceritanya ngobrol aja bro ya. Jadi misalnya gini, di suatu hari bro. di suatu Sambil nyanyi dong bro. hari Nyanyi dong bro. bukan itu. Di suatu hari tinggallah seekor beruang yang kelaparan. Beruang bro. Aduh. Ya karena di sini objeknya ada gitu ya, jadi kita ceritakan beruang yang kelaparan. Beruang dengan siapa bro biasanya bro? Ya? Dengan siapa biasanya bro? Musuhnya tuh bro? Beruang punya musuh? Enggak bro, mas biasanya dengan siapa nih kalau beruang? Beruang Selain itu beruang. biasanya macam-macam sih bro. Biasanya berteman sama siapa bro? Ya, di suatu hari, ntar cerita dulu nih bro. Di suatu hari, Mau cerita bro? iya, tinggallah seekor beruang yang sedang kelaparan. Lapar bro beruangnya Ya, bro. lapar. Dia mencari makan kesana kemari, Kemana, bro? Kemana? kemari, mencari. Yang jelas bro kemana? Ya, mencari makanan di setiap sudut hutan. Di sudutnya aja bro. Ya. Coba di tengah ada mungkin bro. Sampai dengan siang hari, sore hari, bahkan malam hari si beruang tidak mendapatkan makanan. Jadi benar-benar kelaparan ya bro. Kelaparan nih bro. Susah mencari makanan bro. Susah mencari makanan. Curhat bro. Iya. Nah, sampai dengan akhirnya dia duduk di sebuah sungai bro. Ditanya. Duduk Di sebuah sungai dengan meratapi nasib. Aduh, kok saya kelaparan gitu ya. Nah kemudian pada perut udah lapar banget tuh ya bro ya. udah kroak gitu. Mungkin nunggu ikan. Iya. Akhirnya dia duduk di sebuah sungai. Nah di sungai dia melihat ada sekawanan ikan yang sedang bermain bro ceritanya. Kemudian Sekawanan berarti banyak tuh bro ikan. banyak bro. Iya mungkin lagi kongkow gitu ya. Contoh. Melihat sekawanan ikan yang sedang bermain, si beruang pun langsung mengambil kesempatan itu bro, dimana dia langsung berusaha untuk mengambil ikan tersebut. Nah ketika dia mengambil ikan tersebut, dapatlah satu ikan bro. Cuma satu bro, segitu banyak cuma satu bro. Cuma satu karena lincah-lincah ikannya. Oh, lihat itu gesit ya bro. Iya, gesit. Dapatlah satu ikan. Dengan bangganya si beruang mendapatkan ikan tersebut. Udah lapar dapat ikan. Udah lapar dapat ikan. Nah, ketika dia akan melahap, ternyata si ikan berbicara bro. Hei beruang. Bisa kata ngomong si ya ikan. bro ya. Bisa ngomong. Fabel namanya juga bro. Fabel kan namanya juga. Hei beruang katanya. Jangan mangsa saya kata si ikan. Si beruang bertanya, kenapa saya tidak boleh memangsa kamu? Kan gitu ya. Yuk coba suara beruang mana? Kenapa saya tidak boleh memangsa kamu? Kata si beruang. Si ikan menjawab. Emang gitu. Si ikan menjawab, beruang, Ya. kamu boleh memangsa boleh memangsa saya kata si ikan. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata si beruang dengan lugunya. Kemudian si ikan bilang, syaratnya kamu bebaskan saya dulu. Nanti saya izin ke keluarga saya dulu, kata si ikan. Saya izin ke keluarga saya untuk pamit kepada keluarga saya bahwa saya akan dimakan oleh kamu beruang, kata si Mau minta ikan. izin dulu bro. Betul. Pamit dulu bro. Karena polosnya si beruang, akhirnya si beruang pun mengikuti keinginan si ikan. Dia lepaskan ikan tersebut. Dan sampai beberapa jam si ikan tidak kembali lagi. Nunggu aja bro. Dengan penantian gitu ya. Udah lapar. Saya berangkat gitu. ya. Sayang banget bro. Ya kan, dan akhirnya si beruang menyadari bahwa betapa lugunya dia. Sejak hari itu si beruang menjadi hewan yang buas tanpa maaf kepada mangsanya. Nah, itu tadi ceritanya, bro. Ya, kita identifikasi secara strukturnya. Udah bro segitu aja ceritanya mas. Segitu aja ceritanya. Karena kan bukan teks. Oh iya bro. Ya, saya sampaikan cerita secara bercerita, bro, bukan dari teks gitu ya. Nah, kita identifikasi dari strukturnya, bro. Pertama tadi apa bro? Orientasi. Nah, orientasi itu Bagian mana? pengenalan. Hmm. Pada suatu hari yang tadi bro. Ya, mengenalkan si beruang yang kelaparan. Yang kelaparan, bro. Ya kan, di sebuah hutan itu adalah pengenalan Orientasi. latar. Pengenalan itu ada di Ada dalam latar, orientasi. ada tokohnya, bro. Betul. Sekarang bagian komplikasinya di mana? Apa tuh masalahnya tuh? Ketika si beruang merasa kelaparan, bro. dia kan, Cari kesana kemari. dan ya, dia duduk di sebuah sungai yang mana akhirnya dia melihat sekelompok ikan. Dia tangkap ikan tersebut. Nah, itu adalah bagian komplikasi yang dihadapi si beruang. Dimana dia bingung di dalam kebingungan nih. Ini ikan saya lepaskan atau saya makan? Kan gitu, bro ya. Nah, itu adalah bagian komplikasi. Resolusinya di mana, bro? Resolusi pemecahan masalah mungkin pada saat apa tuh?
kecerdikan si Nah, ikan. pada saat ikan itu Iya, ikan ini mohon memiliki izin. karakter yang cerdik. Dia mengelabui si beruang untuk izin kepada keluarganya. mau pamit dulu bro Karena sebentar. keluguan si beruang akhirnya dilepas. Nah, itu adalah bagian resolusi. Kodanya di mana, Bro? Koda itu pada saat akhirnya beruang itu menjadi Menyadari ya, Bro ya. menyadari terus menjadi yang Buas. lebih buas kan, Bro. Betul. Dia tidak tanpa maaf kepada mangsanya. Nah, di situ ada koda, ada perubahan karakter tidak Bro dalamnya. ya yang tadinya lugu ya bro yang tadi Lugu percaya kan. Nah, dari tadinya lugu menjadi buas. Jadi buas udahlah ya. Jadi tidak tanpa maaf ke mangsanya nih. Ada ikan makan aja bro. Makan aja, Bro. Iya kan. Jangan nanti Bro. Sama kayak Bro Yuda ya, kalau udah makanan hajar Aja aja daripada habis bro. Iya, daripada habis. Nah, kecuali sekarang karena lagi puasa, Bro. Iya bro, jangan bro. Itu tadi adalah strukturnya, Bro. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini lebih mudah ya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara teks fabel, ya Bro ya, teks fabel ini pasti memiliki ciri Ada cirinya. kebahasaan, Bro. Karena setiap teks pasti memiliki ciri kebahasaan. Ciri Apa aja, bahasa Bro? yang pertama adalah Satu apa bro? satu, adanya kata sandang. Adanya kata sandang. Si sang mungkin. Gitu. Sang dan si. Mungkin gitu ya. Si beruang, si ikan, sang kancil, sang kodok. kodok. Nah, gitu ya. Itu adalah Sang kuning enggak? sang kuning enggak. Jadi lupa kan. Tadi sama mana? Itu sampai kata sandang bro. Kata sandang. Maklum faktor U. Kata sandang itu biasanya ada di kata, bisa menjadi kata depan untuk tokoh ya. Jadi beda dengan sandang papan pangan. Beda. Oh, beda bro. Beda. Kalau itu sandang pangan papan itu pelajaran ekonomi, Bro. Oh, iya, Ya, ini bahasa Indonesia itu memiliki kata sandang itu tadi sang dan Si. si. Ya, itu adalah kata sandang. Nah, kemudian ciri kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata, keterangan tempat, waktu, suasana. Ya, kalau kita lihat tadi di teks beruang tadi, Di suatu kata keterangan tempatnya di hutan. suatu hutan, ya kan. Keterangan suasananya, Apa tuh bro? ya bisa jadi ketika duduk di sungai dia melamun, itu keterangan suasana. Ya, itu keterangan suasana. Kemudian kata keterangan waktunya sampai pagi, malam, dan tadi ya dari pagi, sore sampai dengan malam itu adalah keterangan waktu. Nah, itu keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Tadi kita sudah belajar apa? Kata sandang, Dan kata keterangan. keterangan tempat, keterangan waktu, dan Suasana. Bro Revi sekarang kayaknya lapar kayaknya. nah itu ya. Buru-buru mau lebaran ya bro. Nah, terus ciri kebahasaan selanjutnya kita akan bahas di konten selanjutnya, Bro. Udah bro. Udah aja, Bro. Ya, nanti kan kita buat part 2-nya gitu tentang teks fabel gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa sambil meneliti atau mengidentifikasi di rumah tentang teks fabel. Ya, bisa belajar dari buku kementerian ataupun LKS atau dari internet. Sekarang banyak Lebih referensi lengkap mungkin, bacaan, ya referensi bacaan gitu ya. Nah, itu saja, Bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap like, comment, subscribe, dukung channel kelas sebelah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikan kritikannya untuk video-video selanjutnya. Berikan saran juga boleh ya, Bro ya. Ya saran boleh. Ya. Kritik. Boleh gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bro Revi, Bro Yuda. salam kelas 11, salam guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.